kuliah mekanisme reaksi organik. Sebelumnya absen di daring sudah muncul belum? Sudah belum absennya? Sudah ada belum ya? Atau jam 8 ya saya setnya? Ya saya ganti aja. Bentar. Sudah ya? Coba dicek, sudah muncul. Sudah ya? Ya, baik. Baik, kita lanjutkan materi kita. Minggu lalu itu sudah sampai pada reaksi adisi pada aldehid dan keton, yaitu adisi air dan alkohol. Nah, mungkin review sedikit ya, bahwa untuk adisi air dan alkohol itu karena molekulnya kecil, maka diperlukan adanya bantuan katalis, ya, misalnya asam. Nah, nanti katalis asam itu dia akan bereaksi lebih dulu atau berperan istilahnya ya, mengaktifkan, membuat reagen menjadi lebih reaktif. Jadi dia H plusnya nempel dulu di O dari gugus karbonil. Kemudian terjadi pergeseran elektron hingga nanti C karbonil yang bermuatan positif. Nah, baru setelah itu masuk air atau alkohol. Nah, gitu ya. Sehingga akan diperoleh produk diol untuk air, tetapi kalau alkohol nanti bentuknya hemiasetal, hemiketal, asetal atau ketal ya, tergantung bahan dasarnya itu aldehid atau keton. Kemudian alkohol bisa masuk 2 kali. Jadi adisinya bisa lanjut sampai terbentuk ketal atau asetal. Jadi kedua tipe reaksi adisi tersebut membutuhkan bantuan katalis asam. Nah, untuk yang adisi berikutnya, ini yaitu HCN dan Grignard. Nah, ini tidak diperlukan katalis asam. Kenapa? Karena
molekulnya cukup kuat untuk menggeser elektron P di ikatan rangkap C dengan O ini. Jadi di sini elektron dengan adanya Cn- sebagai nukleofil ini nanti akan menggeser elektron ke arah O sehingga O-nya ini bermuatan negatif ya. Nah, langsung Cn-nya masuk. Cn-nya masuk. Nah, kemudian nanti dengan air ya, kemudian ada penambahan air. Nah, air itu nanti akan mengisi H+ di sini. O- ini nanti nempel OH. Begitu. Jadi prinsipnya sebenarnya sama, hanya saja pada sianida itu tidak diperlukan bantuan katalis. Jadi langsung. Nah, ini nanti produknya juga berarti pada C yang karbonil ini terjadi perubahan gugus fungsi, rangkapnya hilang, tapi Cn-nya masuk, kemudian O-nya jadi OH. Itu ya. Nah, sianida ini memang sangat berbahaya karena dia kalau masuk ke dalam tubuh ini dapat berikatan dengan hemoglobin. Nah, harusnya Fe ini mengikat oksigen. Nah, jadi oksigen tuh dibawa oleh darah dalam tubuh. Nah, tapi kalau ada sianida bisa nempel di besi itu ya. Dapat menyebabkan kematian. Jadi kan dalam darah ada sianida. Nah, harusnya oksigen malah sianida. Nah, adisi yang lain yaitu Grignard. Ini merupakan adisi dengan senyawa organologam. Sebentar, ini berarti yang masuk itu cuma 6 ya. Yang hadir cuma 6. Coba absen dulu ini Salma. Salma ada ya? Salma, halo? Kemana ini? Nabila? Hadir, Bu. Astri? Kemudian 016 ini siapa? NIM 016 belakangnya. NIM 067. Kok pada nggak ada nih, gimana nih? NIM 055. Hadir, Bu. Berarti ini siapa? Kamu siapa? Riana. Coba saya cek dulu ya. Ada 2, Bu. Saya. Bentar. Ini mahasiswanya harusnya 9. Farasdak. Benar nggak ya? Iya benar. Ini kok Faras ini nggak pernah masuk ya? Kemana ini anak? Astri ada tadi? Astri Esa. Oh, ikut pelatihan itu. Oke, Riana. Hadir, Bu. Salma. Salma ini mana ini Salma? Hadir, Bu. Kenapa? Hadir. Oke. Nabila. Hadir, Bu. Hadir. Romdan. Romdan karo kapal ini satu paket ini. Romdan, Kapa, Faras. Aduh ini.
Jadi ini berarti yang hadir cuma 1, 2, 3, 4, cuma 4. Untung saya buat online ya. Cuma 4 mahasiswa, nanti saya pagi-pagi sudah ke kampus, ada nggak di kampus. Oke, sekarang adisi Grignard ya. Ini adalah merupakan reagen gabungan antara senyawa organik dengan logam. Nah, umumnya reagen Grignard ini merupakan gabungan antara alkil dengan suatu logam magnesium dan halogen ya, halogen. Sehingga nanti reagennya bisa RMgBr, RMgCl, ya, RMgI. Nah, yang penting X-nya adalah golongan halida. R itu apa? R itu alkil. Nah, R inilah yang berperan sebagai nukleofil. Jadi R inilah yang akan menyerang ke C karbonil. R ini berperan seperti air pada adisi air itu, berperan seperti alkohol pada adisi alkohol, atau CN- pada HCN. Ya. Jadi inilah R- ini yang menyerang ke C karbonil. Dan karena nukleofil gridnya ini cukup kuat, ini juga tidak diperlukan adanya katalis ya. Jadi nanti langsung dalam reaksi itu dia akan menggeser elektron ke O sehingga R masuk. Nah, kemudian baru ditambahkan asam encer ya. Asam encer tuh asam dengan H2O, air dengan air. Untuk melengkapi muatan umin ini. Umin ini nanti jadi OH. Nah, sehingga produknya nanti kalau adisi dengan Grignard itu karena ketambahan R ya, ketambahan R kemudian gugus karbonil CO ini jadi OH. Nah, otomatis nanti produknya merupakan senyawa alkohol. Ya, jadi ada alkohol. Nah, nanti kita bisa lihat atau kita bisa cermati bahan dasarnya berbeda tentu akan menghasilkan jenis alkohol yang tipenya berbeda, tapi ini nggak masalah sih ya. Nah, Anda bisa latihan di sini ya, ada contoh soal latihan di mana reaksinya ini antara aldehid dengan yang nomor 1 ya, dengan Grignard. Nah, ini bisa Anda latihan, di mana nanti berarti reagen Grignard-nya ini R-nya itu metil CH3. Ya, CH3 MgI. Nah, berarti nanti yang akan menyerang ke propanal itu adalah gugus CH3 yang menyerang pada posisi C karbonil. CH3-nya itu nempel di C karbonil. Jadi perubahannya itu di situ ya. Perubahan gugus fungsinya itu di C karbonil jadi gugusan OH. Nah, maka kalau kita sudah memahami itu, maka untuk soal nomor 2 misalnya, yang diketahui adalah produknya. Nah, ini bisa kita tulis dulu produknya apa ya, produknya apa. Nah, maka di sini kan membentuk alkohol, jadi ada gugus OH di C nomor 3. Nah, berarti di C nomor 3 itulah awalnya terdapat gugus karbonil, ya kan? Yang sebelum dimasukkan alkil kan dia merupakan gugus karbonil. Nah, baru kita bisa memilih nanti apa alkohol yang menyerang. Gitu ya. Ini saya kira untuk reaksi adisi pada aldehid ke keton berarti sudah selesai. Karena ada 4 tipe adisi pada aldehid dan keton, yaitu air, alkohol, kemudian HCN, dan terakhir Grignard. Nah, kemudian kita masuk ke tipe reaksi yang lain, yaitu reaksi oksidasi. Nah, reaksi oksidasi itu berarti maksudnya adalah reaksi dengan menambahkan oksigen ke dalam reagen ya. Dan diperlukan adanya satu oksidator. Jadi oksidator itu bahan yang
berperan untuk mengoksidasi aldehid dan keton kita. Jadi oksidator itu nanti berperan untuk menyumbangkan atom oksigen. Jadi kalau reaksi oksidasi itu pasti ada peranan oksigen dan hidrogen. Itu ya, pasti berperan di situ, dibutuhkan adanya oksigen dan hidrogen. Oksigennya dari mana? Oksigennya itu dari oksidator yang ditambahkan. Nah, sementara hidrogennya, maka hidrogennya itu dari bahan asal. Nah, sehingga kalau lihat struktur aldehid masih punya hidrogen di gugus karbonilnya itu, ya. Sementara kalau keton kan tidak ada hidrogen di gugus karbonilnya. Nah, sehingga untuk keton itu dia tidak dapat dioksidasi. Kalaupun dapat itu, maka nanti akan rusak senyawanya. Karena memang untuk reaksi oksidasi ini diperlukan adanya hidrogen. Sementara kalau aldehid itu mudah dioksidasi karena dia punya hidrogen, masih punya hidrogen. Nah, dengan ketambahan gugus oksigen, tambah atom oksigen, maka aldehid hasil oksidasi, reaksi oksidasi itu menjadi senyawa asam karboksilat. Ya. Ini contoh keton misalnya ya, keton dioksidasi dengan oksidator seperti Fehling, reaksi Fehling, maka ini ketonnya akan rusak menjadi senyawa lain yang jumlah atom C-nya berbeda dengan senyawa asal. Ini misalnya kan senyawa asalnya 1, 2, 3, kemudian ada karbonil ya, 4, 5. Nah, dioksidasi padahal ini keton. Kan tidak ada hidrogen di C-nya karbonil itu. Nah, kemudian dia pecah jadi 2 senyawa karboksilat yang jumlah C-nya tidak sama dengan senyawa asal. Gitu. Adapun kalau aldehid, ini gugus aldehid ya, ini kan ada hidrogen. Nah, ini hidrogen ini yang berperan dalam reaksi oksidasi. Nah, kemudian ada oksigen dari oksidator, sehingga produknya menjadi asam karboksilat, RCOOH. Sementara keton ini nggak ada hidrogennya. Contoh oksidator apa saja? Ini misalnya bisa dilihat di sini. Ada HNO3, KMNO4, umumnya KNO4 ya, KMNO4. H2, Cr2O7, HCrO3 juga bisa kromat, asam kromat. Itu bisa. Nah, ini beberapa contoh reaksi saya kira bisa dibaca sendiri yang menunjukkan bahwa sudah terjadi reaksi oksidasi. Biasanya itu reaksi Tollens atau reaksi Fehling itu sering digunakan sebagai uji kualitatif golongan karbohidrat. Kenapa? Karena untuk menunjukkan, misalnya kita mau lihat ini ada karbohidratnya atau enggak gitu ya, maka dua reaksi ini sering dipakai. Kenapa? Karena reagen-reagen Tollens dan Fehling ini merupakan oksidator yang nanti dia akan mengoksidasi gugus aldehid pada karbohidrat. Karbohidrat itu punya gugus aldehid. Nah, ketika gugus aldehid teroksidasi menjadi gugus karboksilat, maka oksidatornya itu kalau yang Tollens itu berubah menjadi tereduksi menjadi Ag dan itu warnanya perak sehingga disebut cermin perak. Jadi nanti kelihatan warna perak. Oh, ini berarti sudah terjadi reaksi oksidasi. Atau kalau yang Fehling nanti warnanya merah bata karena sudah tereduksi reaksi Fehlingnya itu. Reaksi Fehling itu CuO. Itu tereduksi menjadi endapan merah bata. Nah, jadi kelihatan di situ bahwa berarti aldehidnya itu sudah teroksidasi menjadi golongan karboksilat. Ya, saya kira itu. Nah, yang ketiga ini reaksi yang
paling mudah yang menurut saya ya reduksi. Reaksi reduksi itu memutus ikatan rangkap. Nah, reduksi ini juga bisa disebut reaksi hidrogenasi. Karena reaksi reduksi biasanya menggunakan reagen H2. H2 itu hidrogen ya. Jadi bisa juga dikenal atau disebut dengan nama reaksinya hidrogenasi ya, atau reaksi reduksi. Nah, ini adalah memasukkan atom hidrogen. Ini seperti pada adisi alken ya, jadi kita masukkan H2. Nah, karena H2 ini molekul yang kecil, sederhana ya, ini memerlukan bantuan katalis. Namun katalisnya biasanya berupa katalis logam. Ya, katalis logam. Jadi ini intinya kalau reaksi reduksi atau adisi H2 itu sama kan berarti masukkan atom H dengan memutus ikatan rangkap ya. Jadi ikatan rangkapnya putus pada CO karbonil itu, CO karbonil ya, putus, maka masing-masing ketambahan H. C-nya ketambahan H, yang O-nya ketambahan H. Nah, otomatis nanti kan produknya jadi alkohol. Gitu ya. Sampai sini bisa dipahami nggak? Bisa diterima penjelasannya? Itu bisa saya lanjutkan ya. Nah, pada senyawa karbonil, terkadang kita mendapatkan ikatan rangkap yang lain selain karbonil. Jadi bisa ada kemungkinan ya ada 2 ikatan rangkap, misalnya ada yang dengan CC, ada yang dengan CO. Nah, ini nanti semuanya bisa direduksi. Bisa diputus ikatan pi-nya dan ditambah hidrogen atau hidrogenasi gitu ya. Tergantung kondisi reaksi. Jadi kalau kita mau putus semuanya, rangkapnya dihilangi semua, maka bisa kita lakukan reaksi adisi H2 tapi dengan penambahan tekanan dan suhu. Jadi suhunya ditambah, tekanannya dikurangi, gitu ya. Jadi dengan pengurangan tekanan misalnya. Nah, itu bisa. Jadi semua tergantung kondisi reaksi. Tapi kalau ada yang pengen dipertahankan, nah itu kondisinya yang kita atur. Misalnya biar CO-nya itu tidak tereduksi misalnya ya. Yang tereduksi yang alken saja. Ini bisa kita lakukan reaksi adisi tersebut hanya pada kondisi suhu ruang, tekanan kamar ya, suhu kamar. Tapi sebaliknya kalau yang pengen dipertahankan yang alkenanya, yang CO-nya pengen diputus, nah ini kita gunakan reduktor yang agak kuat ya, misalnya LiAlH4. Nah itu baru dia bisa pakai hidrida logam itu baru CO-nya tereduksi. Nah, jadi tergantung kondisi reaksi ya. Itu reaksi adisi ya, adisi atau reduksi, samanya adisi H2 atau reduksi. Nah, kemudian ini yang Anda harus ingat lagi apa yang disebut dengan hidrogen alfa. Hidrogen alfa itu hidrogen yang bagaimana? Mungkin ada yang bisa menjelaskan, mungkin ada yang masih ingat. Oh iya, hidrogen alfa itu yang seperti apa? Apa itu hidrogen alfa? Di mana posisinya? Siapa yang bisa jawab? Astri mungkin? Iya, berarti hidrogen alfa diikat oleh siapa? Nempel di mana? Benar, di C karbonil. Berarti namanya C
Iya, C alfa ya. Dia tidak mungkin berdiri sendiri ya, hidrogen itu. Pasti dia diikat oleh atom lain. Kalau diikat oleh atom karbonil, C karbonil, nah berarti itu aldehid namanya ya kan? Namun kalau dia diikat oleh C alfa, maka baru itu disebut hidrogen alfa. Ya. C alfa di mana C alfa itu? C alfa itu C di sebelahnya C karbonil. Jadi C nomor 1 setelah C karbonil. Nah, itu namanya C alfa. Nah, C alfa itu bersifat asam, ya. Bersifat asam. Yang disebut asam itu bagaimana? Suatu senyawa itu disebut asam, berarti dalam senyawa itu banyak didapati ion H+. Ya. Jadi H+-nya itu ada banyak di dalam larutan. Nah, kalau konsentrasi H+-nya tinggi, besar ya, nah maka senyawanya semakin bersifat asam. Berarti kan konsentrasi H+-nya tinggi, misalnya 10 pangkat min 2. Nah, kalau dihitung pH-nya, min log 10 pangkat min 2, berarti pH-nya nanti 2. Nah, ini cukup asam kan, jadi asam. Semakin asam suatu senyawa, berarti dalam larutan semakin banyak konsentrasi H+-nya. Jadi terurai gitu ya, mudah lepas di dalam larutan. Nah, H alfa juga begitu. Jadi suatu senyawa yang punya posisi alfa, punya hidrogen di posisi alfa, maka dia bersifat asam. Senyawanya asam gitu. Karena H+-nya di posisi alfa itu kenapa dia bersifat asam? Kenapa dia gampang lepas? Nah, ini ya, di sini ada dua alasan. Yaitu pertama, karena ada efek induksi. Ada efek imbasan, kalau masih ingat induksi itu imbasan ya, efek karena tetangga. Kenapa? Karena di situ C alfa otomatis kan tadi yang paling dekat dengan C karbonil, ya kan? Nah, sementara C karbonil itu kan muatannya positif. Ya kan C karbonil itu kan C yang berikan O. Nah, karena elektron pi tertarik ke arah O, maka C alfa kan C karbonil bersifat positif ya di situ. Nah, muatan positif ini terimbas ke sebelahnya, maka C alfa juga ikut mengambil sebagian muatan positif ini. Nah, karena C alfanya ini positif, ya, maka elektron antara C dengan H, elektronnya itu akan menstabilkan muatan positif di C. Nah, dengan demikian H-nya jadi lemah. H-nya jadi lemah sehingga dia jadi lepas menjadi H+. Oke. Nah, dengan lepasnya H+, ini kalau lihat gambar yang di bawahnya ya. H+ lepas. Nah, maka biasanya memang lebih mudah lepas kalau dalam larutan juga ada basanya. Kalau ada suatu basa, maka dia cepat narik H+. Karena H+ lepas, maka C-nya kan jadi bermuatan negatif ya. Karena H+ itu berarti hidrogen lepas tanpa membawa elektron, H+. Ya, jadi dia nggak punya elektron. Nah, sehingga C-nya yang bermuatan negatif. Nah, muatan negatif atau ion negatif dari C ini itu dapat menstabilkan diri. Kenapa? Karena dapat terjadi delokalisasi elektron, penyebaran muatan negatif ke ikatan di sebelahnya, dan juga dengan atom O. Nah, jadi muatan negatifnya disebar. Tidak hanya di C sendiri, tapi bisa bergeser ke O. Nah, ini menjadikan ionnya jadi lebih stabil. Jadi dia senang malahan kalau H+ itu lepas. Karena terjadi stabilisasi muatan negatif. Nah, dengan demikian maka kalau ada H alfa, senyawanya tuh lebih senang H alfanya tuh lepas saja. Karena nanti dia anionnya bisa mengalami stabilisasi.
yang disebut resonansi. Itu ya. Ini bentuk yang kita kenal ketika H alfa lepas, yang warna merah ini kan H alfa. Nah, ini kan kemudian nolatnya, ionnya mengalami stabilisasi, ganti O-nya yang negatif ya. Nah, kemudian ini nanti nangkep H. Nah, inilah dua struktur ini yang kita kenal dengan struktur keto dan enol. Struktur keto enol. Nah, itu untuk reaksi adisi dan juga apa namanya yang kaitannya sama H alfa ya. Di sini ada tipe-tipe adisi di mana senyawa yang digunakan atau sebagai reagen punya dua gugus fungsi, ada alkennya, ada aldehidnya. Nah, maka kondisi-kondisi reaksinya bisa kita atur jika kita menginginkan produk tertentu. Ya, tadi misalnya dengan nucleophilnya Grignard ya, maka Grignard ini karena merupakan basa yang cukup kuat, maka dia akan nempelnya, kalau ada adisi, nempelnya cenderungnya di C-karbonil ya. Misalnya ada dua ikatan rangkap ya, ada yang dengan alken, ada yang karbonil, tapi kalau reagennya Grignard, nah dia nempelnya di C-karbonil. Itu ya. Tetapi kalau bahasanya lebih lemah, misalnya CN, CN- atau X- ya. Nah, itu dia nempelnya di alken. Ini. Lihat ini contohnya. Gitu. Untuk slide-nya ini sudah punya ya? Sudah punya belum? Oh, belum ya? Ini kan saya slide-nya sama aja dengan tahun lalu ketika Anda ngambil tuh. Jadi nggak ada yang berubah. Coba dicek lagi ya, apakah ada apa belum ya. Sama kok ini. Nah, dari situ nanti Anda bisa latihan ini ya. Ada latihan soal. Bisa dikerjakan. Insya Allah kalau minggu depan kita masih offline aja ya, tatap muka sebelum libur ya. Ya, untuk mengecek gitu latihan-latihan yang ada di dalam slide ini sudah dikerjakan dan paham atau belum. Itu. Ini ada latihan lagi. Dan minggu depan itu targetnya kita sudah masuk ke asam karboksilat. Nanti dari asam karboksilat, kemudian nanti tanggal 28 itu udah libur ya. Nanti kita bisa uji kompetensinya itu online saja ya, online. Tidak harus di tanggal 28, nanti bisa di tanggal 24 gitu. Nanti kita saya kirim soal untuk dikumpulkan. Materinya nanti dari awal sampai asam karboksilat. Jadi minggu depan saya akan masuk ke asam karboksilat. Saya kira kalau asam karboksilat itu kan enggak banyak ya. Hanya Anda perlu memahami cara pemberian namanya saja. Jadi pemberian namanya untuk asam karboksilat itu seperti apa ya, bagaimana cara memberi nama gitu ya. Kalau reaksinya saya kira tidak banyak ya untuk asam karboksilat, dan ini bisa lah insya Allah kita selesaikan minggu depan. Begitu. Ada yang ditanyakan mungkin yang kurang jelas terkait reaksi tadi ya, kita reaksinya sudah HCN dan hari ini ya HCN reagen Grignard, kemudian reaksi oksidasi, ingat berarti oksidasi itu yang diperlukan hidrogen, maka yang dapat dioksidasi hanya aldehid, keton tidak bisa. Kemudian juga reaksi reduksi itu berarti adisi dengan H2 ya.
pada aldehid dan keton. Begitu, ada pertanyaan mungkin? Saya kira ini karena materinya sudah pernah diperoleh, maka yang diperlukan latihan ya. Jadi silakan banyak latihan, nanti latihannya cukup mengerjakan saja kembali yang ada di slide. Nah, minggu depan kita cek ulang sampai di mana pemahamannya terkait reaksi yang ada itu yang sudah Anda coba, masih belum paham atau sudah paham. Dan menambah materi asam karboksilat. Gitu. Bagaimana, ada yang akan ditanyakan lagi? Ya, baik. Kalau cukup, alhamdulillah mungkin kuliahnya kita cukupkan ya di sini. Karena butuhnya berlatih ya. Silahkan, pokoknya nggak usah sungkan ya kalau bertanya ya. Cukup Anda coba latihan yang ada di slide. Nah, ketika itu sudah dapat mengerjakan ya, walaupun tidak banyak ya, tetapi ketika Anda paham, insya Allah berarti Anda bisa jika diberi soal yang berbeda gitu. Tapi kalau masih belum paham, itu jangan ragu untuk bertanya ya, karena ini kan kelasnya kelas pendalaman, jadi banyak bertanya untuk biar lebih paham aja gitu. Ya, jangan ditinggal ya latihan-latihannya, tolong dikerjakan, itu harapan saya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Insya Allah kita ketemu minggu depan jam 8 ya. Kalau offline jam 8 ya, insya Allah ya, tepat. Sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.